Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini di TPA ini pada acara kajian parenting Islami sekaligus pembagian rapot santri TPA Arafah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah Dahlan. Yang kami hormati Ibu Ketua Dewan Pendidikan, yaitu Ibu Hajah Inawati Triwinastuti SPD. Dan yang kami hormati Ibu Kepala TPA Arafah, Ibu Jubaidah Siregar. Yang kami hormati juga Ibu narasumber kajian parenting Islami, yaitu Ibu Zakiyah SPD MPD. Dan yang kami hormati bunda-bunda semua, para wali santri yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang kami cintai para dewan guru TPA Arafah, juga para santri-santri TPA Arafah. Marilah ibu-ibu, kita buka acara kita ini dengan membaca suratul Al-Fatihah ala hajihiniyah waliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini, yaitu pertama yang sama-sama tadi telah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran dan juga sari tilawah. Yang ketiga, sambutan dari Dewan Pendidikan dan juga dari Ibu Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah. Yang keempat, kajian parenting penutup dan pembentukan pengurus pos. Yang keenam, pembagian laporan perkembangan santri. Demikian susunan acara kita pada sore ini. Selanjutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Bunda Jubaidah dan terjemahnya oleh Bunda Sri. Kepada Bunda Jubaidah dan Bunda Sri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
حملته أمه وهنا على الوهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Terjemah Surah Al-Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nasihat Luqman kepada anaknya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu."
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda Jubaidah dan Bunda Sri. Semoga kepada yang mendengar, yang membacakan, Allah berikan pahala yang berlipat, dan juga kepada kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Ibu Dewan Pendidikan, yaitu Ibu Hajah Inawati Tri Winastuti SPD. Kepada Ibu Inawati kami persilakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya? Saya keraskan dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu pembina kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah MA. Yang kami hormati Ibu RW kita yang kebetulan alhamdulillah pada hari ini sebagai narasumber, yaitu Ibu Zakiyah SPD MPD. Yang kami hormati ya, sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala TPQ Arafah, Ibu Zubaidah SSI APT, dan segenap jajaran guru TPQ Arafah. Dan yang saya hormati, yang saya sayangi, semua Bapak Ibu wali santri TPQ Arafah dan anak-anakku semua sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dalam acara kajian parenting Islami ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami dari Dewan Pendidikan ya, yang saya ini merangkap juga ya, guru di TPQ, tapi diamanahi juga di Dewan Pendidikan Yayasan Jabah Ar-Rahmah, berinisiatif ya untuk membuat program ini baru ya, baru pertama kali, yaitu kajian parenting Islami.
Dalam flyer mungkin ibu-ibu bisa lihat ya, di sini ditulis diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan dan FOS ya, santri FOS itu Forum Orang Tua Santri TPQ Arafah ya. Mungkin bingung ya, ini kami orang tua santri tapi ada forumnya, tapi kami belum pernah dengar, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang benar Forum Orang Tua Santri baru mau akan dibentuk hari ini insya Allah gitu ya. Dan nanti ke depannya untuk kajian parenting Islami ini kami akan minta gitu ya, untuk pelaksananya adalah dari FOS gitu ya. Nah, untuk pertama kali ini kami yang handle dulu nih bersama guru-guru TPQ. Jadi kenapa demikian ya? Jadi dulu TPQ sekitar sebelum tahun 2010-an TPQ itu ada Persatuan Orang Tua Santri POS, kalau dulu namanya POS. Yes. Tetapi semakin ke sini itu vakum. Nah, kemarin ini saya bicara-bicara ya dengan Bunda Zubaidah, Bun, sepertinya perlu juga ya, penting juga untuk membentuk forum orang tua santri supaya ada saling silaturahim, kemudian supaya ada juga lebih memiliki lagi ya dengan TPQ Arafah. Dan salah satunya mudah-mudahan dengan program ini juga bisa menambah wawasan ya. Jadi ada kesinambungan antara apa yang diajarkan di TPQ dengan nanti Bapak Ibu mengasuh anak-anak di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai jalan sendiri-sendiri gitu ya. Apa yang diajarkan bunda-bundanya di TPQ ternyata di rumah berbeda lagi ya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa ada ketersambungan ya antara pola asuh ya di rumah dengan di TPQ ya. Mungkin nanti dari FOS itu bisa memiliki program-program yang lain. Misalnya kalau saya usulkan misalnya tahsin ya untuk ibu-ibu, jadi tidak hanya mempush anaknya saja, ayo nak belajar Al-Quran, tapi orang tuanya ternyata belum gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diwadahi atau dari FOS tersebut. Begitu kira-kira kurang lebih seperti itu ya, Ibu Bapak. Nanti di akhir acara kita akan bentuk ya forum orang tua santri. Untuk sementara mungkin itu saja karena waktunya sempit ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Ibu Bapak semua dan kepercayaannya untuk tetap memasukkan anak-anaknya di TPQ Arafah untuk belajar Al-Quran ya. Saya mewakili juga Bunda Zubaidah ya sebagai Kepala TPQ Arafah. Mudah-mudahan kita bersama-sama ya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak Muslim yang paham dan mengamalkan Al-Quran, tidak hanya dari segi ilmunya tapi juga nanti dari perilaku dan sikapnya sehari-hari. Baiklah, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Ina atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah Dahlan. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan sehingga dapat hadir untuk memenuhi undangan
dari TPQ dan sekaligus untuk bertemu antara orang tua semua dengan pengurus daripada TPQ ini dengan guru-gurunya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya terima kasih kepada Ibu Zakia yang bersedia menjadi narasumber pada hari ini, ya, yang akan memberikan ilmunya dan memberikan wawasan yang lebih luas untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Pendidikan, ya, Dewan Pendidikan yang selalu mengikuti bagaimana jejak-jejak daripada TPQ ini. Terima kasih kepada Ibu Subaidah dan seluruh jajarannya yang selalu, ya, saya melihat sudah dengan seragamnya, ya itulah, ya, dengan seragamnya. Terima kasih kepada Bu Subaidah dan guru-guru TPQ semua, ya, yang telah berusaha membina, mendidik generasi bangsa. Anak-anak kita ini adalah ujung tombak. Siapa yang bisa menduga di antara anak-anak kita yang kita ajar di TPQ ini, kita tidak menduga mungkin ada sebentar yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada jadi kepala daerah, wali kota. Kita tidak bisa menduga. Siapa yang bisa menduga kalau Anies yang akan tampil nanti di forum dalam pemilihan, insya Allah mudah-mudahan ya menjadi pilihan semua untuk kita semua di Indonesia ini, ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, karena TPQ ini, ya, TPQ ini perlu seperti yang tadi katakan harus dibantu dari rumah, ya. Jadi ibu juga bersungguh-sungguh bukan hanya kirim anak, bukan, tapi bagaimana di rumah, sehingga tadi mau kan dibikin forum, bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah, ya, itu diajarkan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan begini, kalau anak-anak kita barangkali bisa dalam satu acara ya, saya ingin menyampaikan, mungkin ada satu gaya seperti ini. Umpama saya sampaikan begini, dia akan membaca kuliah ayyuhal kafirun, anak yang pendek-pendek sajalah, kuliah ayyuhal kafirun. Jadi dua anak yang akan membaca, ya, dua anak yang akan membaca sekaligus terjemahannya. Ya, ya, sekarang ini kan gurunya yang membaca, ya, karena anak-anaknya mungkin tidak bisa tampil atau masih malu-malu. Jadi saya menyarankan begini, kalau nanti mungkin ada satu acara dilatihlah anak itu, jadi umpama dia berhadap-hadapan atau yang menghadap ke arah jamaah, sesudah mengucapkan salam, sesudah bertawuz membaca Bismillah, ya. Kemudian umpama, ya, saya umpamakan akan membaca kuliah ayyuhal kafirun, tapi dia berdua, ya. Jadi yang pertama membaca kuliah ayyuhal kafirun dengan lagunya, ya, dengan lagunya, ya. Kuliah ayyuhal kafirun, kemudian terjemahnya, ya. Katakanlah hai orang-orang yang kafir. Kemudian disambut yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Kuliah ayyuhal kafirun, terus disambut yang temannya satu. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ambil lagi yang ketiga, ayat berikutnya, ayat ketiga, tadi yang pertama, terus ayat keduanya sampai selesai. Jadi ada variasi, anak-anak membaca Al-Quran dan sekaligus terjemahnya, berarti dia sudah hafal. Dan dia hafal, harus hafal. Yang pendek-pendek sajalah seperti itu tadi, ya. Jadi anak dibiasakan berdialog dengan Al-Quran, itu berdialog dengan Al-Quran. Jadi kalau dia umpama ngomong ke inna ataina, ya, inna ataina kal kausar, ya, terus yang satu fasholli li rabbika wanhar, jadi kayak berbahasa Arab tapi itu bahasa Al-Quran. Mengapa harus diterjemahkan? Karena anak-anak kita tidak mengerti apa artinya. Kalau orang di Palestina tidak perlu diterjemahkan, mereka sudah menghayati Al-Quran itu. Jadi dia tidak perlu, jadi kalau dia berucap dengan Al-Quran, dia memang menghayati Al-Quran. Tapi karena anak-anak kita semua bukan bahasa kita, maka harus dibacakan, dibiasakan membaca Al-Qurannya
dan membaca terjemahnya, berdialog dengan Al-Quran. Jadi seakan-akan kalau dia bicara, ya alif lam mim, yang satu, zalikal kitab la raiba fihi, ya seakan-akan seperti itu. Ya, jadi mereka biasa menyambut kalau temannya berbicara Al-Quran, dia sambut juga dengan Al-Quran. Jadi seakan-akan, jadi dalam TPQ itu ya bahasanya bahasa Al-Quran, karena memang Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan pertemuan ini, ya ibu-ibu sudah hadir semua meluangkan waktunya, karena memang menghargai undangan ini dan sangat perhatian kepada anak-anaknya, maka undangan ini dihadiri. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehadiran kita semua di sini, dan langkah-langkah ibu-ibu ke sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, apa yang ibu sumbangkan kepada TPQ itu adalah amal jariah ibu-ibu. Saya ulangi, yang ibu sumbangkan untuk pendidikan ini dan membantu untuk jalannya pendidikan itu adalah amal jariah ibu-ibu. Itu yakinkan. Amal jariah artinya sedekah ibu-ibu itu akan mengalir terus, karena itu dipakai untuk mengajar, dan anak-anak ini akan pintar sebentar karena sumbangan daripada ibu-ibu itu. Jadi ikhlas, dengan seikhlasnya yang disumbangkan kepada TPA. Mudah-mudahan TPA ini, masih saya tanya tadi kepada Ibu Subaidah berapa jumlah santrinya, kata beliau sudah ada 90 orang. Alhamdulillah, ini udah tombak semua yang akan kita didik menjadi generasi Islam yang akan mencemerlangkan Islam nanti, bukan hanya di Dago tapi di seluruh Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kita semua di sini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Siti Salmiah Dahlan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu kajian parenting Islami dengan judul pengaruh pola asuh pola asuh orang tua terhadap perilaku anak, dengan narasumber Ibu Zakiyah SPD MPD. Insya Allah ibu-ibu udah kenal semua ya. Ibu RW kita ini yang multi talenta. Kepada Ibu Zakiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu kita, guru kita, pembina TPQ, pembina Yayasan Jabal Rahmah, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah, yang kami hormati Dewan Pembina, Ketua Pembina Pendidikan, Dewan Pendidikan, maaf, TPQ, Ibu Inawati, Hajah Ibu Inawati SPD, yang saya hormati Ketua TPQ, Bunda Zubaidah, dan yang saya sayangi para ustazah TPQ yang insya Allah akan terus bersemangat mendidik anak-anak Bapak Ibu semua di TPQ Arafah ini. Bapak Ibu semua apa kabar? Alhamdulillah, anak-anak semuanya, para santri, santriwan santriwati, semoga selalu sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah ke dunia pendidikan, dari dunia gelap gulita ke dunia terang benderang.
insya Allah kita akan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Bunda Yuli menyampaikan ada kajian parenting Islami. Judulnya tentang ya, pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perilaku anak. Nah, sebenarnya kalau judul ini kalau kita kaji tuh panjang, tapi tadi saya berbisik dengan Bunda Ina, waktunya sampai jam 5 aja Bu, gitu. Waduh, kayaknya kurang nih, tapi nggak apa-apa ya. Kita cerita, saya mungkin cerita aja sedikit. Kenapa sih saya mengambil judul seperti itu? Saya ini guru BK, pernah bertugas di SMK 2 Tangsel, kemudian saat ini bertugas di SMKN 4 Tangsel dan SMK 8 Tangsel, jadi 2 sekolah. Banyak anak yang saya tangani. Dari sekian ratus, bahkan mungkin sudah ribuan ya, karena sudah belasan tahun dan 3 sekolah yang saya tangani. Masalah anak itu berpulang dari mana? Dari rumah, dari pola asuh orang tua. Ya, mereka yang punya masalah, mungkin kalau guru-guru lain yang tidak paham tentang psikologi ya, emang ini anak bandel, ada yang bilang gitu. Ternyata sebenarnya mereka bukan bandel. Anak-anak itu pengen perhatian kita. Mereka merasa tidak dapat lagi perhatian dari orang tua di rumah. Mereka merasa tidak nyaman di rumah. Jadi mereka berusaha mencari perhatian, mencuri perhatian guru di sekolah. Mereka ingin mendapat kenyamanan di sekolah. Beberapa anak kalau sudah saya panggil ke ruang BK, setelah itu mereka datang sendiri. Saya bilang udah ya, udah selesai, kau bisa kembali ke kelas, gak bu enakan di sini. Jadi mereka berlama-lama di ruang BK. Ketika belajar, mereka tidur mungkin di kelas, atau memang sengaja ketika ada guru dia keluar. Itu memang cara mereka, atau mereka membuat keonaran macam-macam lah ya, namanya anak-anak remaja ya. Itu cari ini deh, cari kesenangan sendiri yang membuat gurunya kesel. Sebenarnya bukan tujuan itu yang membuat mereka membuat gurunya kesel. Mereka pengen perhatian dari gurunya. Kenapa sih dari rumah? Ada mungkin saya ambil satu cerita seorang anak yang dulunya pinter gitu ya, prestasinya banyak ya waktu SD. Ketika SMP mulai menurun dan ketika di SMK lebih parah lagi. Ternyata padahal anak ini laki-laki, dia cerita, dulu ketika saya TK, ketika saya kecil balita, bapak saya itu perhatian banget sama saya, sayang banget sama saya. Ketika kelas 3 SD, orang tua saya, bapak saya sudah nggak mau deket lagi sama saya. Jadi dia kangen dengan asuhan dari ayahnya. Ya mungkin kita berpikir, ini anak udah gede ngapain sih pakai diasuh, ngapain sih pakai dijagain. Padahal itu yang mereka butuhkan. Ada lagi cerita, seorang anak perempuan kelas 11 atau kelas 2 SMK ya saat itu. Ini ceritanya sebelum pandemi, dimana pada saat sebelum pandemi kan anak-anak gak boleh pegang HP ya. HP-nya disita oleh guru agama, karena ketika belajar dia main HP terus. Kemudian anak itu tiba-tiba datang ke saya, Bu, HP saya mana? HP kamu? Iya. Kenapa? HP saya disita tadi sama guru agama, terus saya minta sama ibu, gak ada sama ibu. Terus anak ini udah mulai ya kelihatan tantrum. Ibu tahu tantrum? Tantrum itu merengek-rengek dengan cara menangis. Bayangin, anaknya cantik kelas 11, usianya sekitar 16 tahun. Tiba-tiba dia duduk di lantai di ruang guru sambil kakinya digoyang-goyang gitu. Ibu, HP saya mana? Itu kakinya tuh sampai rok semuanya coklat jadi kotor. Terus dia guling-gulingan. Temennya lihat,
Nggak peduli, dia nggak peduli, terus aja HP, HP. Masya Allah, anak umur 16 tahun. Jadi semua apa? Berpulang ke rumah. Ketika saya bicara dengan orang tuanya, ternyata ada perbedaan pola asuh antara ayah dengan ibunya. Ibunya terlalu keras, ayahnya terlalu memenuhi semua keinginan anak. Dari kecil apapun yang diinginkan anak selalu dituruti. Tujuan apa? Yang penting anak ini enggak nangis. Nah, kira-kira bapak ibu di sini ada nggak? Udah kasih aja ini gadget daripada nangis mulu. Kayak gitu nggak? Ya, mungkin zaman kita dulu ketika kecil yang namanya HP nggak familiar ya. Anak sekarang umur setahun aja udah jago banget main HP ya. Umur 2 tahun biarin aja, yang penting anteng. Nah, ini yang perlu kita cermati. Bapak Ibu sekalian, zaman memang berubah ya. Rasulullah mengajarkan kita, ajarkanlah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita dulu ketika kecil, orang tua mungkin dengan cara asuhnya ya, pola asuhnya yang kalau sekarang dibilang diktator mungkin. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, saya sih merasa dulu seperti itu, tapi tujuannya memang baik, bagus, alhamdulillah. Subuh kalau kita belum bangun langsung ambil sapu lidi, kaki saya deh, keprak. Tapi setelah itu saya berpikir jangan sampai saya dikasih sapu lidi, makanya ketika azan subuh saya bangun. Kalau anak sekarang bisa nggak kayak gitu? Nggak ya, yang ada makin apa? Makin males. Ngapain sih lagi anak-anak tidur digoprek-goprek itu, dipukul-pukul. Terus dulu kalau orang tua sudah, awas kamu, kalau sudah begini gimana kita? Nunduk. Ya, kita harus patuh. Kok sekarang? Kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, ini yang perlu kita cermati. Kita bisa saja memberi nasihat pada anak kita. Kita boleh memarahi anak, tapi harus tepat. Kapan itu waktunya? Kalau kita menasehati anak, baiknya kasih alasan. Kalau kita memberi perintah, kasih alasan. Kenapa begini, kenapa begitu. Itu kita harus tahu dulu. Jangan hanya melarang, jangan hanya menyuruh. Dalam parenting, pola asuh orang tua itu secara garis besar terbagi 4 ya. Pertama, pola asuh orang tua yang diktator, terus ada yang demokratis, ada yang overprotektif, dan yang terakhir membiarkan. Kalau yang diktator mungkin Bapak Ibu sudah pernah ngerasain dulu ya, waktu kecil ya, mungkin yang seusia dengan saya yang 50 ke atas atau 40 ke atas ya, orang tua seperti itu ya. Kalau kita coba lakukan sekarang ini, nggak bisa ya. Kalau diktator seperti apa sih? Contohnya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Terus yang kedua, membiarkan, biarin deh, yang penting anak ini nggak nangis. Kalau seperti itu akhirnya, seperti yang saya contohkan tadi, si anak ini tidak bisa melewati masa tantrum, apapun harus dipenuhi. Kemudian yang overprotective, nah ini yang sekarang ini banyak dilakukan. Apa sih overprotective? Jangan nak, nanti kamu jatuh, jangan naik-naik. Kamu nggak bisa, belum bisa, biar di sini aja mama yang kerjain. Ada PR menggambar, udah deh sini mama aja yang gambarin biar nilai kamu bagus. Dimanja.
Sekarang ini lagi rame generasi strawberry, pernah dengar nggak? Pernah dengar Bapak Ibu? Apa itu generasi strawberry? Kenapa? Ya, lembek, gampang hancur, di luarnya kelihatan cantik, manis ya. Tapi kalau kita pencet sedikit ya akan hancur. Seperti itulah anak-anak sekarang. Gak ada kalau istilah psikologi jiwa adversity-nya gak ada. Adversity itu artinya ketahan malangan. Ketika ada masalah, mundur. Ada hambatan, nangis. Itu generasi strawberry. Kenapa sih anak seperti itu berpulang lagi ke pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan? Seperti apa sih yang baik? Yaitu yang demokratis atau istilahnya permisif. Seperti apa sih? Ya, kita memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri. Biarkan dia memakai baju sendiri. Ketika umur setahun setengah atau 2 tahun, anak sudah mulai mencoba pakai baju ya. Biarkan dia salah kiri kanan, tapi kita perhatikan jangan sampai dia jatuh atau ketika pakai tangannya kepelintir seperti itu. Biarkan dia mencari, karena saat itu anak sedang mengeksplor diri, pengen tahu ini gimana sih. Pakai sendal mamahnya yang gede ya, sepatu, teplak. Biarkan. Jangan nanti kamu jatuh, ini sepatunya tinggi. Kita jagain aja, jangan sampai dia jatuh. Kita jagain, ketika dia mulai itu baru kita buru-buru tangkap. Nah, ayah di sini sangat berperan. Ya. Kedekatan ayah itu luar biasa pada anak. Ayah yang dekat dengan anak akan membuat si anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Dalam mengasuh anak perlu adanya kesepakatan antara ayah dengan bunda. Jangan sampai ayah bilang A, bunda bilang B. Si anak bingung mau yang mana. Biasanya si anak akan milih yang enak. Ya. Seperti yang akhirnya tadi yang saya bilang, yang saya ceritakan. Perempuan masa tantrumnya tidak lewat. Sudah umur 16 tahun. Ini karena ada perbedaan pola asuh ayah dan bundanya. Sekarang ini lagi jadi kemana-mana ceritanya ya. Lagi rame yang LGBT ya. LGBT sekarang tidak hanya merambah pada orang dewasa, tapi mereka menyasar remaja, SMP bahkan SD. Kenapa mereka merambah ke sana? Karena apa? Mereka tahu mereka tidak akan pernah dapat keturunan. Bagaimana cara menambah komunitas mereka? Mereka mendekati anak-anak remaja yang galau. Mereka yang merasa tidak nyaman di rumah. Mereka yang merasa tidak mendapat perhatian dari orang tua. Kalau saya pelajari, ada beberapa anak yang mengarah ke sana ya, murid saya. Saya nggak mau sebut dari sekolah mana di antara 3 sekolah ini. Laki-laki sudah mengarah ke sana. Ternyata apa? Anak laki-laki yang mengarah ke sana itu karena sang ibu lebih dominan dibandingkan ayah. Kamu begini, kamu begitu, bla 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 bla. Si ayah diem aja. Ayahnya nggak pernah memberikan statement, nggak pernah memberikan perhatian, nggak pernah memberikan bimbingan segala macam. Semuanya diserahkan ke ibunya. Jadi si anak seperti itu. Di sisi lain, yang perempuan
yang ke arah sana. Ya, jadi saya ada siswi ya, dia tidak mau menangis. Alasannya apa? Karena dilarang oleh ayah. Karena ayahnya nggak suka anaknya menangis, tapi dengan cara yang keras. Jadi kalau cerita ke saya, ketika dia mengungkapkan perasaannya, dia mau keluar air mata, sudah berkaca-kaca, dia langsung pergi, mabuk, langsung dia pergi dari ruang BK. Di lain waktu datang lagi, cerita datar biasa, terus udah mau nangis, dia pergi. Kenapa? Dia nggak mau nangis. Padahal saya sudah memberikan ruang dia untuk menangis. Ayahnya terlalu dominan, sehingga apa? Dia benci dengan sosok ayah, dia benci dengan sosok laki-laki. Bagi dia laki-laki itu kejam, laki-laki itu keras, dia nggak suka. Sampai pada akhirnya dia punya pacar perempuan. Ya, jadi ada anak perempuan punya pacar yang kemaco-macoan, murid saya ya, dan ada juga perempuan nih kemaco-macoan mencari perempuan yang lembut banget, yang ayu banget. Seperti itu. Dan polanya mirip anak yang perempuan suka dengan sesama perempuan, ayahnya terlalu dominan, keras. Kalau laki-laki yang suka dengan laki-laki karena si ibunya yang dominan, yang terlalu keras. Jadi kita harus seimbang, Bapak Ibu semua. Ya, kita harus sepakat. Makanya kalau bisa, kalau ada parenting kayak begini, bapaknya diajak, Bu. Kadang-kadang ada aja, itu mah urusan perempuan. Ya, saya kan tugasnya cuma cari nafkah. Ngasuh anak ya ibu. Apakah Islam mengajarkan itu? Tidak. Rasulullah pun mendidik anaknya, mengasuh anaknya, mengajar anaknya. Jadi kalau bisa ya, mungkin di sini ada bapak yang mewakili ya. Dua, kalau yang ini Bapak Irfan ini sudah punya cucu ya Pak ya, mungkin dari menularkan ke anak ya. Laki-laki pun hukumnya wajib mengasuh anak. Jadi pola asuh itu ada 5 arti. Apa aja? Pertama, mendidik, membimbing, mengasuh, menjaga, merawat. 5 ini harus ada juga pada bapak, pada ayah. Bukan cuma bunda-bunda aja, bukan cuma pada ibu aja. Jadi kelimanya ini harus ada dilakukan oleh ayah dan bunda. Jika kelima ini dilakukan secara bersama-sama, seiring sejalan, seia sekata, insya Allah anak kita akan tumbuh secara baik, ya, baik secara fisik maupun psikisnya, jiwanya. Dia akan menjadi anak yang mandiri, anak yang disiplin dan lain sebagainya. Kecerdasan anak bukan hanya dilihat dari angka-angka, nilai-nilai di rapot, bukan itu saja, tapi bagaimana si anak bisa tampil di depan orang lain, di depan umum, bisa mengatasi masalahnya, berani menghadapi tantangan. Ya, anak yang berani menghadapi tantangan, anak yang bisa mengambil berani mengambil resiko, bisa mengatasi masalah, itu biasanya kebanyakan berpulang pada peran ayah. Kalau ibu lebih cenderung mengajak anak untuk bisa berhati lembut, ya, tepo seliro, saling menyayangi. Nah, semua ini insya Allah akan ada pada diri anak kita jika
ayah, bunda, seiring, sejalan, seia, sekata dalam memberikan asuhan, pola asuh pada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zakiah SPD MPD atas ilmunya. Semoga ilmu yang sudah diberikan dan sudah dipaparkan ini bisa kita terapkan di keluarga kecil kita, dan insya Allah tidak ada lagi kata-kata anak nakal, anak bandel, karena sesungguhnya mereka itu bukan anak nakal dan bukan anak bandel, tapi anak-anak yang butuh lebih perhatian dari kita orang tua dan juga guru-gurunya. Insya Allah ya ibu-ibu ya. Berikutnya yaitu sebelum kita tutup, sesuai tadi pembicaraan dengan Bunda Ina selaku Dewan Pendidikan, kita akan membentuk FOS ya Bu, Forum Orang Tua Santri untuk TPQ Arafah. Nanti kami mohon ada perwakilan satu ibu-ibu dari setiap kelas, dan kalau bisa tidak kami menunjuk, lebih baik lagi jika dari ibu-ibu sendiri yang menunjuk. Saya perwakilan dari misalnya dari kelasnya Bunda Sri, atau dari kelas saya Bunda Yuli, dari kelas Bunda Ina, dan juga bunda-bunda yang lain. Jadi kami tidak menunjuk lagi, gitu ya Ibu ya. Insya Allah bisa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Yuli sebagai MC. Ya, jadi untuk pembentukan FOS karena waktunya sempit, dan tadi terima kasih juga Ibu Zakiah sudah memberikan kajiannya tentang parenting Islami. Untuk saat ini mungkin belum ada tanya jawab ya. Insya Allah nanti kan akan diadakan rutin. Tentunya pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin disampaikan. Namun karena waktunya sempit, jadi belum bisa ada pertanyaan. Dan ada agenda pembentukan forum orang tua santri. Nah, jadi forum orang tua santri nanti terdiri dari perwakilan orang tua dari setiap kelas ya, dari setiap kelasnya. Mungkin dari kelas Bunda Sri dulu ya, kelas Bunda Sri, kelas yang paling kecil. Silakan siapa yang mau berkenan ya, menjadi bersibuk-sibuk ria ya, tapi insya Allah berpahala ya, insya Allah ya, untuk meluangkan waktunya ya dalam forum orang tua santri. Silakan perwakilan dari Bunda Sri. Kalau tidak ada yang mau ditunjuk nih sama Bunda Srinya. Mungkin bunda-bundanya boleh maju ke depan. Bunda Sri, Bunda Yuli sudah, Bunda Evi, Bunda Ii, Bunda Akbar. Mohon ke depan, mungkin bisa mengusulkan dari siapa yang akan menjadi perwakilan ya. Bunda Maya bisa meninggalkan ini ya. Bunda Sri ada, oh ya Bunda Sri mau siapa kira-kira? Mama Abia katanya. Mama Abia ada? Mama Abia? Ya, silakan maju ke depan. Ditembak nih ceritanya. Nah, insya Allah nanti ada pembicaraan lagi ya. Mama Abia ada? Alhamdulillah ya, silakan. Dari Bunda Yuli, Caca bukan? Mama Caca untuk kelas Bunda Yuli. Mama Caca,
Silakan maju Mama Ambia. Bunda Maya, bunda-bunda boleh maju. Yang ada aja berarti. Kelas Bunda berikutnya Bunda Maya ya. Bunda Maya siapa Bunda Maya? Ya, yang sudah ditunjuk semoga berkenan ya. Mama Caca nggak ada, yang lainnya ada. Siapa lagi? Bunda Ii, Bunda Ii. Siapa Bunda Ii? Kinanti, Mama Kinanti. Ya, silakan Mama. Bunda Akbar, ada usul Bunda Akbar? Mama Dafarel, Mama Dafarel, ya. Silakan Ma. Bunda Zubaidah. Mama Kesha. Dari Bunda Yuli, Mama Kesha. Dari kelas Bilal tadinya Mama Davian, tapi karena sudah dipanggil di kelas Bunda Akbar, saya pilih yang lain jadinya Mama Azam ya. Mama Azam hadir ya. Mana? Dari kelas Bunda Ina, Mama Ica. Mama Ica ada nggak? Mama Azam ada nggak? Ya, ada ya, Mama Azam. Ada ya. Sama Mama Ica. Mama Ica nggak ada ya? Yang ada siapa? Mama Naura ada? Mama Naura? Ada, Mama Naura aja ya? Ya, maju Bu. Ada berapa Bu? Bunda Evi udah belum? Mama siapa? Dari kelas Bunda Evi, Mama Asta. Oh, nggak datang? Kalau yang datang? Jadi sementara aja nanti dihubungi ya. Kalau dari Bunda Evi, kelas Bunda Evi ada Mama Asta, tetapi beliau tidak hadir, nanti dihubungi saja ya. Mama Azam boleh maju lagi. 1, 2. Sudah ya? Satu lagi nggak hadir katanya, Mama Asta. Ya. Baik, di sini siapa aja Bu? Mama Abia, Mama Keisha, Mama Aisyah, Mama Kinanti, Mama Asta, Mama Azam, sama mamanya Naura ya. Baik, sementara ini dulu, nanti kita ada pembicaraan lagi ya, nanti dihubungi, mungkin ibu-ibu nanti boleh saling bertukar handphone, nomor handphone, dirundingkan siapa yang akan jadi ketua di antara ini ya. Nanti disampaikan kepada Bunda Zubaidah dan ke saya. Begitu ya Mama, terima kasih atas kesediaannya. Bunda, Mama semua insya Allah mendukung ya, perwakilannya mendukung ya insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan ini nanti ada program-program seperti ini. Nah ibu-ibu semua nanti yang menjadi pelaksananya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ina dan juga kepada bunda-bunda yang sudah terpilih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti bisa berkoordinasi dengan masing-masing dari perwakilan kelas. Alhamdulillah acara kita pada sore hari ini telah selesai dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir. Bapak dan ibu yang telah hadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Bunda Yuli, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya. Bunda-bunda, untuk pengambilan rapot silahkan, ini sudah ada meja-mejanya, nanti bunda-bunda tinggal lihat bundanya ada di sebelah mana, dari perwakilan masing-masing kelas.